Bayangkan, suatu pagi udara masih dingin, langit masih biru pucat seperti biasa. Tapi ketika kamu menarik nafas, ada sensasi aneh, seolah paru-paru tak mengembang penuh. Napas terasa pendek, seperti ada yang tertahan. Kamu pikir hanya lelah atau mungkin mulai flu. Tapi saat hari berganti minggu dan minggu berganti bulan, rasa itu tidak hilang. Orang-orang di sekitar memulai mengeluh hal yang serupa. Atlet mudah lelah, anak-anak gampang sesak, bahkan udara pegunungan yang biasanya segar pun kini seolah tak memberi energi. Lalu cerita mulai muncul. Ilmuwan menyebut kadar oksigen di atmosfer sedang menurun, perlahan, diam-diam, tapi mematikan. Bumi tidak sedang terbakar, tidak ada meteor yang jatuh, tidak ada suara ledakan atau kemunculan zombie. Tapi ini adalah skenario kiamat yang tenang, kiamat yang datang dalam senyap, tanpa dentuman dramatis sebab cukup dengan mengurangi 1-2% oksigen dari atmosfer, kehidupan di planet ini mulai pincang. Untuk memahami apa yang sedang terjadi, kita harus kembali ke dasar. Apa sebenarnya oksigen itu? Oksigen atau O2 adalah gas tak berwarna, tak berbau, namun sangat vital. Sekitar 21% dari atmosfer bumi itu berdiri dari oksigen. Angka itu terdengar kecil, tapi tanpa proporsi ini, kehidupan seperti yang kita kenal tidak akan eksis. Oksigen digunakan oleh tubuh kita untuk respirasi aerobik, proses di mana sel yang mengubah glukosa menjadi energi. Tanpa oksigen, organ tubuh berhenti bekerja, otak akan kekurangan suplai, dan dalam hitungan menit kita akan mati. Namun peran oksigen tak pernah berhenti di situ. Ia juga memungkinkan api menyala. Tanpa adanya oksigen, tidak ada pembakaran, tidak ada panas, tidak ada mesin bekerja. Oksigen juga menyusun molekul ozon O3 yang melindungi kita dari sinar ultraviolet. Bahkan dalam skala geologis, oksigen mempengaruhi proses pelapukan batuan dan perputaran unsur hara di tanah. Atmosfer bumi awalnya tidak mengandung oksigen bebas. Sekitar 4,5 miliar tahun lalu, bumi dilapisi atmosfer kaya karbon dioksida, metana, dan nitrogen. Hidup saat itu hanya dihuni oleh makhluk-makhluk mikroorganisme anaerob, makhluk yang tidak membutuhkan oksigen. Semuanya berubah saat muncul cyanobacteria sekitar 2,4 miliar tahun lalu. Mereka melakukan fotosintesis, menyerap CO2 dan melepaskan O2 sebagai produk sampingan. Proses ini berlangsung sangat lama, hingga akhirnya terjadi peristiwa yang dikenal sebagai Great Oxygenation Event. Oksigen mulai menumpuk di atmosfer, membentuk lapisan ozon, dan mempersiapkan panggung bagi kehidupan kompleks seperti kita. Tapi kini bayangkan jika proses itu dibalik, perlahan kadar oksigen menurun dari 21% ke 20%, lalu 19%, dan terus menurun selama ratusan tahun. Mungkin kalian bakal bertanya, apa yang terjadi? Apa penyebabnya? Mengapa oksigen bisa hilang? Dan ada beberapa skenario yang harus kalian tahu nih guys. Pertama, itu kerusakan produksi oksigen alami. Hutan hujan tropis seperti Amazon, Kongo, dan hutan-hutan di Indonesia adalah paru-paru dunia. Tapi deforestasi besar-besaran, pembakaran hutan, dan alih fungsi lahan membuat kemampuan mereka berfotosintesis menurun drastis. Kedua, fitoplankton laut yang menyumbang 50 hingga 80% oksigen di dunia terancam karena peningkatan suhu laut, polusi, dan keasaman air. Ketiga, itu meningkatnya karbon dioksida dan metana di atmosfer, menciptakan efek rumah kaca, mempercepat perubahan iklim, dan memperlambat sirkulasi udara serta distribusi nutrien di laut. Keempat, itu bisa jadi terjadi peristiwa kosmik seperti tabrakan asteroid, letusan supervolcano, atau perubahan medan magnet bumi yang membuat atmosfer terganggu dan menyebabkan oksigen terpecah atau bahkan menghilang. Skenarionya mengerikan jika dibiarkan. Dalam 10 tahun pertama, penurunan oksigen mungkin hanya sedikit. Kita merasa lebih cepat lelah, industri olahraga mulai terganggu, tingkat kelahiran bayi dengan gangguan pernapasan meningkat. Namun semua masih tampak bisa ditangani. Media menyebutnya sebagai adaptasi baru, the new adaptation, dan orang-orang belajar hidup dengan masker oksigen portable. Namun memasuki 25 tahun, tumbuhan mulai layu, akar tak lagi menyerap nutrien dengan
dengan baik, pohon rontok lebih cepat, dan musim tanam menjadi tidak stabil. Di laut, fitoplankton mati massal, lautan menjadi gurun biru kosong, kota-kota pesisir diselimuti kabut tipis beracun, rumah sakit penuh dengan pasien gangguan paru-paru, hewan-hewan bermigrasi atau punah, api sulit menyala sehingga sistem industri dan transportasi mulai lumpuh. Saat sadar, oksigen mencapai 16%, otak manusia mulai mengalami hipoksia ringan. Gejalanya kebingungan, pelupa hingga hilang kesadaran. Mesin pembakaran gagal bekerja optimal, pesawat sulit terbang karena udara makin tipis, lapisan ozon rusak, menyebabkan sinar UV menembus langsung ke permukaan. Kasus kanker kulit melonjak, anak-anak lahir dengan mutasi akibat paparan radiasi. Di titik ini, masyarakat global mulai panik. Negara-negara di adidaya mendirikan kota-kota kubah, biosfer tertutup dengan suplai oksigen buatan. Tapi tentu saja, hanya kalangan elit yang bisa masuk. Selebihnya bertahan dengan masker, tabung oksigen, atau migrasi ke dataran tinggi. Kota-kota bawah tanah menjadi tren. Sementara itu muncul kelas baru manusia. Mereka yang berevolusi perlahan mampu bertahan dengan oksigen lebih sedikit. Tapi mereka bukan manusia seperti kita. Mereka adalah hasil adaptasi ekstrim dengan paru-paru yang berbeda, metabolisme yang lambat, dan kemampuan bertahan di lingkungan tipis udara. Dunia akan berubah drastis. Negara-negara kecil dengan ekosistem sehat menjadi pusat peradaban baru. Mereka memiliki hutan, laut, dan teknologi konservasi. Perdagangan global bergeser. Udara bersih dan oksigen cair menjadi komoditas paling mahal di dunia. Teknologi artificial photosynthesis atau penambangan oksigen dari es bulan dan asteroid mulai dikembangkan. Tapi waktu semakin sedikit. Peradaban perlahan memasuki masa senja. Buku-buku sejarah mencatat bahwa dulu bumi pernah memiliki udara yang bisa dihirup bebas. Anak-anak tak lagi bermain di taman terbuka. Sekolah dilakukan dalam ruangan tertutup. Semua memakai pakaian pelindung. Keseharian seperti di Mars, padahal ini masih di bumi. Tapi semua ini bukan takdir, ini adalah konsekuensi dari pengabaian dan rakusnya industri, dan dari keyakinan bahwa alam akan terus memberi tanpa pernah meminta kembali. Oksigen bisa hilang, tapi bisa juga diselamatkan dengan mengurangi emisi, menghentikan deforestasi, melindungi laut, dan memperbaiki sistem produksi pangan serta energi. Kita bisa memperlambat, bahkan menghentikan penurunan ini. Teknologi seperti carbon capture, reboisasi, dan fotosintesis buatan bukan sekedar ide futuristik. Mereka adalah senjata terakhir kita. Kiamat tidak akan selalu datang dengan meteor. Kadang kiamat datang dengan keheningan, dengan langit yang tetap biru, tetapi tidak bisa lagi kita hirup. Dan yang paling menyakitkan, kita tahu kita yang menyebabkannya. Maka selama ini kita masih bisa menarik napas tanpa alat bantu. Selama pohon masih hijau dan laut masih teriak, masih ada harapan. Karena oksigen tidak meminta banyak, ia hanya minta dijaga, dihormati, dan tidak diabaikan. Jaga napas bumi, karena saat ia berhenti, semua yang kita bangun akan meruntuh. Bukan karena kehancuran, tapi karena sunyi. Gimana menurut kalian nih guys?